Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ulang perwakilan kami yang belum mempresentasikan di 2 minggu yang lalu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami dalam membuat bisnis planning. Bisnis planning kami adalah di bidang makanan yang kami beri judul Food and Mood. Yang pertama ada bagian profil Food and Mood. Oke, profilnya adalah di bisnis planning kita kelompok 3 yaitu di bidang makanan yang bertajuk makanan dan snack yang praktis dan higienis dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu dengan di tempat cup bowl dan memberikan makanan yang lezat dan sesuai kebutuhan sehari-hari. Di makanan kita kali ini akan bertajuk makanan khas Indonesia, yaitu dengan isian rice bowl-nya nasi dan atasnya ada topping sambal mata dan sambal dabu-dabu. Dengan ini yang kita harapkan adalah berkembangnya makanan khas Indonesia dengan persaingan pasar makanan luar negeri. Slide selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu our product, di mana kami menyediakan berbagai jenis menu makanan seperti ayam goreng mentega, yaitu ayam tanpa tulang yang dibaluti tepung dengan cita rasa gurih, lezat, dan manis karena dipadukan dengan kecap. Kemudian ada ayam sambal matah, yaitu ayam tanpa tulang yang dipadukan dengan sambal matah yang berbahan mentah tanpa digerus, diulek, merupakan ciri khas masakan provinsi dari Bali. Kemudian ada ikan sambal dabu-dabu, yaitu ikan cakalang yang dipadukan dengan sambal dabu-dabu yang panas dan pedas merupakan ciri khas masakan Provinsi Manado dari Sulawesi Utara. Kemudian ada jamur crispy renyah yang hangat disiram dengan mayones atau saus sambal untuk melengkapi hidangan snack. Kemudian yang selanjutnya ada ikan cakalang yang dipadukan dengan sambal dabu-dabu yang panas dan pedas merupakan ciri khas masakan Provinsi Manado dari Sulawesi Utara. Kemudian yang selanjutnya ada jamur crispy renyah hangat yang disiram dengan mayones atau saus sambal untuk melengkapi hidangan snack. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu ada problem. Dari latar belakang alasan kami mengambil bisnis ini, yaitu yang pertama, konsumen berpikiran rice bowl adalah makanan halal. Ya, ini dikarenakan makanan ini terbuat dari nasi dan lauk pauk yang tidak mengandung makanan yang haram atau yang ilegal. Kemudian, poin kedua, ada konsumen beranggapan rice bowl memiliki porsi yang kecil. Memang tempatnya yang terlihat kecil, padahal kami memberikan porsi rice bowl dalam porsi yang besar. Ini karena ruangannya yang lega membuat paper bowl dapat menampung isi yang banyak. Kemudian kemasan yang kurang rapi. Kami menyediakan pengemasan, packaging, dan desain yang unik untuk menarik kesan pertama. Konsep eat and go dan fresh to order yang memberikan makanan tetap lezat dan nikmat untuk siap dipesan. Kemudian yang terakhir, ada konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan tentu saja dipastikan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian slide yang selanjutnya ada solution. Pada solution ini, kami menyediakan rice bowl dengan harga yang terjangkau. Kami menawarkan rice bowl dengan harga yang cukup murah, sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan seperti anak sekolahan, anak kuliahan, para pekerja, maupun orang tua. Kemudian yang kedua, memberikan porsi rice bowl dalam porsi besar. Ini karena ruangan yang lega membuat paper bowl dapat menampung isi yang banyak. Rice bowl tidak hanya berisi nasi, namun
juga sayuran dan lauk pauknya sehingga ukurannya menjadi besar. Kemasan paper bowl muat menampung rice bowl dengan ukuran yang besar. Kemudian, memakai kemasan yang modern serta aman sehingga membuat makanan tidak mudah tumpah. Untuk kemasannya, kami menyediakan ukuran paper bowl besar, dilengkapi dengan penutup yang dikreasikan dengan sablon untuk mempercantik dan memberi statement pada paper bowl. Usaha rice bowl ini erat kaitannya dengan makanan kekinian yang praktis. Kemudian, yang terakhir ada selalu memberikan pelayanan terbaik. Tentunya kami menggunakan metode pelayanan seperti tersedia pada waktu yang tepat, menyapa pelanggan dengan cara bersahabat tapi tepat, muncul sangat ingin membantu, kemudian bantu pelanggan dengan langsung menangani permintaan pelanggan, ceria, sopan, dan hormat sepanjang interaksi dengan customer. Kemudian yang terakhir, tutup interaksi layanan pelanggan dengan tepat. Ya, itulah produk, problem, dan solution dari usaha bisnis rice bowl kami. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide di sini saya akan menjelaskan tentang target market. Food and Mood menggunakan kemasan dalam bentuk rice bowl. Hal seperti ini biasanya sangat diminati konsumen, terutama anak muda yang sangat senang dan mudah tertarik dengan sesuatu yang berkesan kekinian dan juga praktis. Target market yang pertama yang diincar oleh Food and Mood yaitu ada anak sekolah, dan yang kedua ada mahasiswa, dan yang terakhir yaitu karyawan dan juga pegawai. Slide selanjutnya. Oke, slide di sini akan menjelaskan tentang value proposition. Value proposition yang pertama yaitu menyediakan makanan bagi para konsumen yang tertarik dengan menu makanan Food and Mood. Kemasannya lebih praktis dalam bentuk rice bowl dan memudahkan konsumen untuk menikmati makanan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu menyediakan harga yang murah. Yang ketiga yaitu Food and Mood selalu memperhatikan kualitas dari makanan dan juga selalu berusaha memberikan kepuasan penuh kepada konsumen. Dan yang keempat yaitu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap menu-menu Food and Mood. Dan yang kelima yaitu memberikan promo-promo menarik kepada konsumen. Contohnya itu seperti pembelian satu rice bowl plus jamur crispy diskon sebesar 30%. Slide selanjutnya. Oke, slide di sini membahas tentang revenue stream. Yang revenue stream yang pertama yaitu Food and Mood menggunakan modal pribadi. Revenue stream yang kedua yaitu penjualan pendapatan yang didapat oleh Food and Mood didapat dari penjualan ikan sambal dabu-dabu, penjualan ayam goreng mentega, penjualan ayam sambal mata, dan juga penjualan jamur crispy. Itulah revenue stream yang didapat oleh Food and Mood. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faisal Ahsan. Selanjutnya ada di bagian financial plan. Bagian pertama dari financial plan adalah fixed cost atau biaya tetap. Di biaya tetap di sini kita ada kompor, cup dan tutup bowl, listrik, rice cooker, gas, stiker logo Mood and Food dengan jumlah total yaitu 2.675.000. Lalu ada bagian overhead cost. Overhead cost barang-barangnya ada yaitu beras, jamur, gaji karyawan, biaya iklan, biaya produksi, tepung terigu, ikan cakalang, ayam, roiko ayam, mayones, saus cabai, ada kecap, telur, daun parsley, minyak goreng, cabai rawit merah, bawang putih, daun jeruk, kecombrang, tomat hijau, bawang bombay, saus tiram,
garam, lada, serai, kecap asin, kecap Inggris, salsa, dan overhead cost berjumlah total Rp5.184.000. Lalu di sini kita akan menghitung bagian break even point. Break even point itu ada rumusnya VC per PC dikurang VC dibagi unit. VC adalah fixed cost atau biaya tetap. VC harga jual dikurang VC variable unit. Kita akan membuat produksi 500 unit rice ball dengan harga jual satuannya 25.000. Maka total penjualannya adalah 500 unit dikali Rp25.000 dengan total 12.500.000. Dengan perhitungan VC atau fixed cost per unit sama dengan 2.675.000 dibagi 500 unit dengan total 5.350. Lalu ada hitungan VC dibagi unit sama dengan 5.184.000 dibagi 500 unit sama dengan 10.368. Dengan perhitungan BEP unit yaitu fixed cost sama dengan 2.675.000 dibagi PC atau harga jual 25.000 dikurang variable cost per unit yaitu Rp10.368 dengan hasil 182,8 dibulatkan menjadi 183 unit. Artinya, jika penjualan lebih dari 183 unit penjualan sudah mendapatkan keuntungan. Jika penjualan sudah mencapai 183 unit, berarti sudah balik modal. Lalu penghitungan BEP dalam rupiah, yaitu 2.675 dibagi 5.184 rupiah dibagi Rp25.000 dikurang 1 dengan total Rp3.374.798. Dengan artinya, jika penjualan sudah melebihi Rp3.374.798, berarti bisnis kita sudah mendapat keuntungan. Atau, jika penjualan kita sudah sampai dengan uang Rp3.374.798, penjualan kita sudah balik modal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka Nadia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang go-to-market strategi. Go-to-market strategi itu ada 4. Yang pertama, konsep dan desain unik. Food and Mood menggunakan packaging dengan desain yang unik yang bisa dibilang kekinian, sehingga menarik para calon pembeli. Yang kedua itu, menggunakan sosial media marketing. Di zaman serba digital saat ini, pengguna sosial media sangat banyak, baik dari anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan, sosial media kini juga telah menjadi media promosi bisnis yang sangat digemari oleh beberapa industri bisnis. Salah satunya itu ada industri kuliner. Sosial media juga sudah dijadikan sebagai sarana untuk melakukan review maupun menampilkan komplain terkait bisnis Food and Mood. Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yaitu bidang pemasaran yang melakukan salah satu tugasnya yaitu social media maintenance agar bisa menjadi lebih efektif. Yang ketiga itu ada membuat diskon dan promosi. Siapa yang tidak tergiur dengan makanan enak dengan harga yang terjangkau? Harga dan diskon yang menarik memang menjadi salah satu strategi marketing stand yang harus diterapkan dalam
dalam segala bidang bisnis. Begitupun juga dalam bidang bisnis kuliner. Promosi dan diskon yang menarik sangat dibutuhkan untuk menarik konsumen baru. Dan yang keempat, yaitu tambah fitur layanan. Bisnis kuliner food and mood bukan hanya menjual makanan, namun pelayanan atau fasilitas yang terkait untuk lebih memuaskan konsumen. Untuk membuat konsumen loyal, kami sebagai tim Food and Mood memperhatikan dan menambah fitur pelayanan dan fasilitas seperti pelayanan pemesanan melalui online order atau pembayaran elektronik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetitor atau pesaing dalam bisnis Food and Mood. Yang pertama itu ada Rice Bowl. Rice Bowl yang sudah dikenal oleh banyak orang atau pernah didengar, yang sudah banyak berada di mal-mal di Jakarta. Yang kedua itu ada ayam keprabon yang juga sama seperti Rice Bowl yang sudah berada di beberapa restoran di Jakarta. Yang ketiga itu ada Itlah. Biasanya anak muda zaman sekarang sudah banyak yang tahu karena sudah banyak yang posting di media sosial. Yang keempat itu ada Kukina Food. Kukina Food ini sama seperti Itlah. Kukina Food ini juga makanan kekinian yang banyak dicari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dari keempat brand-brand ini, hanya beberapa brand yang menjadi kompetitor kami. Tetapi bukan hanya keempat brand ini saja, tetapi masih banyak lagi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang milestone atau impian yang ingin dicapai. Kalau misalnya kita membahas tentang bisnis, pasti para pembisnis yang memiliki banyak impian dalam bisnisnya. Begitupun juga dengan kami. Di sini ada beberapa impian yang ingin kami capai. Yang pertama itu, memperluas penjualan produk Food and Mood. Pastinya memperluas ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Yang kedua itu dikenal oleh banyak orang. Pasti semua orang yang memiliki usaha bisnis ingin usahanya dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga itu memiliki tempat usaha atau restoran Food and Mood. Dan juga memiliki banyak cabang di kota-kota besar. Dan bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas bisnis Food and Mood ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2, perwakilan dari saya, Faisal Aksan, lalu ada Rizka Nadia, Gina Fahira, dan Mufidah Zahra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh udah gue kirim tuh lu ya. Udah ya. Tanya videonya. Ya udah. Gue stop recording. Makasih semua ya. Makasih. Thank you guys.